Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan hidayahnya sehingga ustazah dan anak-anak ustazah masih diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara virtual untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW dengan melafalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir, insyaallah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ustazah mau tanya, apa kabar anak Ustazah di rumah? Nah, semoga anak Ustazah sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah mau menyampaikan satu keterpaduan, yaitu hadis Bukhari yang insya Allah anak Ustazah di rumah sudah hafal. Ustazah ulang lagi anak ya. Yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmun, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, dari hadis tersebut dapat kita ambil hikmahnya, seharusnya kita sebagai umat Islam lebih baik kita berkata yang baik. Jika kita tidak mampu berkata baik, lebih baik kita diam, karena daripada kita menyampaikan perkataan yang tidak baik, yang menimbulkan orang sakit hati atau orang sedih mendengar perkataan kita, lebih baik kita diam. Sebelum itu, siapkan buku catatannya untuk mencatat hal-hal penting dan jangan lupa berdoa. Oke, baik anak ustazah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Nah, anak ustazah perhatikan ya nak. Nah, apa itu teks visual? Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan, misalnya gambar. Mari kita buka buku tematik 4B dengan tema selalu berhemat energi halaman 3. Pada halaman 3 terdapat contoh teks visual dengan judul Matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Nah, dapat kita lihat bahwa di teks ini terdapat gambar, yaitu salah satu manfaat cahaya matahari untuk membangkitkan listrik. Bisa dilihat anak ustazah. Nah, teks visual ini terdapat dua paragraf. Baik anak ustazah, kita baca teks visual per paragraf. Yang pertama, paragraf pertama. Matahari sangat berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Panas matahari mempengaruhi aktivitas manusia dan makhluk hidup lain di bumi. Panas matahari membantu aktivitas manusia. Misalnya, mengeringkan pakaian, menguapkan air laut untuk membuat garam, serta mengeringkan padi. Cahaya matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan untuk tumbuh. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen dan bahan makanan untuk makhluk hidup lain. Oleh karena itu, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, setelah itu kita cari ide pokok dari teks visual. Nah, coba dilihat nak. Jadi apa nak? Ide pokoknya adalah matahari sangat berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Nah, selain dari ide pokok adalah gagasan pendukungnya. Yang mana gagasan pendukungnya nak? Panas matahari mempengaruhi aktivitas manusia dan makhluk hidup lain di bumi. Panas matahari membantu aktivitas manusia, misalnya mengeringkan pakaian, menguapkan air laut untuk membuat garam, serta mengeringkan padi. Cahaya matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan untuk tumbuh. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen dan bahan makanan untuk makhluk hidup lain. Oleh karena itu, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, bisa dipahami nak?
Baik, Ana Ustazah, selanjutnya itu paragraf kedua. Mari kita baca dengan seksama. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Matahari sebagai sumber energi cahaya dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Penggunaan panel surya memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik sehingga manusia dapat menggunakan peralatan elektronik untuk menjalankan aktivitas. Matahari sebagai sumber panas membuat bumi menjadi hangat sehingga dapat menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Nah, setelah itu kita cari ide pokok dari paragraf kedua, yaitu matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Selanjutnya, tentukan gagasan pokok berdasarkan gambar, kemudian kembangkanlah gagasan pokok tersebut dengan beberapa gagasan pendukung. Nah, coba perhatikan di sana ada gambar seorang anak sedang belajar di malam hari. Nah, di meja belajarnya ada apa Ada lampu belajar. Nah, dari gambar tersebut kita dapat ide pokok yaitu energi cahaya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, kita kembangkan menjadi satu paragraf, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat membutuhkan energi cahaya. Misalnya pada malam hari, cahaya sangat dibutuhkan untuk penerangan jalan, penerangan di dalam rumah, dan juga membantu kita dalam proses belajar di malam hari. Nah, bisa dipahami Ustazah? Baik, anak-anak ustazah, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham, bisa tanya ustazah secara personal. Tetap semangat anak-anak ustazah, walaupun kita masih harus belajar dari rumah. Kita doakan supaya pandemi ini diangkat Allah dan kita bisa belajar seperti biasanya di sekolah. Ustazah tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.